Selamat malam. Saat dunia mulai sunyi dan sebagian orang memilih untuk memejamkan mata, ada kisah-kisah yang justru terbang. Kisah yang tidak tercatat, tidak ingin diingat, tapi pernah benar-benar terjadi. Cerita yang mungkin terdengar mustahil, sampai kamu menyadari bukan hanya kamu yang sedang mendengarkan. Dengarkan dengan lampu redup, jangan sendirian, dan pastikan pintu rumahmu sudah terkunci. Tempat di mana kisah nyata terpendam akhirnya berani bersuara. Ini bukan cerita karangan, ini pengalamannya. Dikirim oleh mereka yang pernah melihat, mendengar, dan tidak pernah benar-benar sendiri lagi. Dengarkan baik-baik. Aku bekerja sebagai supir ambulan di RSUD B, Jawa Tengah. Biasanya shift malam, dari jam 10 sampai jam 6 pagi. Jalanan kota gelap, hanya lampu jalan dan beberapa toko yang buka 24 jam. Malam itu aku mendapat panggilan dari desa terpencil di Kecamatan S. Ada pasien yang tiba-tiba kritis katanya. Jalan menuju desa itu sempit, diapit sawah dan hutan jati. Hanya satu mobil bisa lewat. Aku berangkat sendiri karena para medis sedang menangani pasien lain. Mobil ambulans penuh dengan peralatan, tapi malam ini terasa sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara mesin sendiri terdengar keras. Sesampainya di rumah pasien, aku melihat rumah tua berlantai tanah, beratap genteng tua. Lampu minyak menyala di ruang tamu. Orang yang memanggilku terlihat panik. Cepat, cepat. Aku masuk. Pasiennya tidak bergerak. Wajahnya pucat. Bibirnya biru. Aku segera menyiapkan tandu, menenangkan keluarga. Saat menaikkan pasien ke ambulans, aku mendengar suara ketukan pelan di atap mobil. Awalnya aku pikir ranting jatuh. Tapi ketukan itu terus, seirama dengan nafasku sendiri. Di perjalanan, aku merasa ada yang menumpang tanpa suara. Spion samping menampilkan kabut tipis. Tapi aku yakin ada sosok duduk di kursi belakang, meski mobil kosong. Aku menoleh beberapa kali, tapi spion tetap kosong. Lampu kabin mati sebentar, lalu menyala kembali. Saat itu, aku melihat bayangan perempuan berambut panjang, baju putih lusuh, duduk di kursi belakang. Mata kosong menatapku dari kaca spion. Aku menelan ludah. Aku mencoba fokus ke jalan. Tapi suara nafasnya terdengar di telinga. Basah, berat, dan dingin. Aku menginjak gas lebih kencang. Bayangan itu menghilang begitu saja saat mobil melewati jembatan kecil di tengah sawah. Sesampainya di rumah sakit, pasien itu ternyata sudah meninggal. Padahal baru saja aku tarik dari rumahnya. Beberapa jam kemudian, perawat yang menerima pasien berkata pelan, "Dia sudah meninggal 3 hari lalu. Orang desa bilang dia meninggal di rumah sendiri." Aku terdiam, dan rasa dingin itu tetap menempel di punggungku. Sejak malam itu,
Setiap kali ada panggilan ke daerah terpencil atau malam gelap, aku selalu merasa ada penumpang yang ikut naik, meski kursi kosong. Dan aku sudah belajar satu hal. Di malam hari, ambulan bisa membawa bukan hanya yang hidup, tapi juga yang sudah pergi. Cerita ini dikirim dari narasumber. Kalau kamu pernah mengalami kejadian yang sampai sekarang masih membuatmu terbangun di malam hari, jangan simpan sendiri. Kirimkan ceritamu kepada kami. Kami akan membacakan. Malam semakin larut, dan cerita kita berhenti di sini. Tapi ingat, tidak semua kisah berakhir ketika suara ini menghilang. Ada yang memilih untuk tinggal, menunggu sampai kamu. Jika malam ini kamu mendengar suara aneh, langkah kaki di belakangmu, atau pintu yang tiba-tiba berderit, jangan langsung menoleh. Bisa jadi bukan siapa-siapa. Aku pamit, sampai bertemu di kisah berikutnya. Jika kamu masih berani mendengarkan. Selamat malam.